Yohanes Tripamadi SPD, Kepala Sekolah SDLBB Pangudi Luhur. Kebetulan sekolah kami ada psikolog satu, tapi datanya hanya seminggu sekali, yaitu hari Selasa, sehingga pendampingan kepada orang tua murid yang permasalahan diketahui oleh para guru, baik dalam saat permainan, saat pembelajaran itu dilakukan, ditemukan beberapa permasalahan untuk anak-anak. Kami mengkomunikasikan ke orang tua murid supaya pendampingan sekolah dengan di rumah itu nyambung, tapi kadang-kadang ada sesuatu yang perlu ditingkatkan sehingga ada kesempatan yang bersama-sama dan ada tenaga ahlinya. Sangat bagus kami mendapatkan kesempatan ini dan terima kasih guru berdaya bisa menyambut baik dengan mengadakan seminar parenting ini. Tiap kali kita menemukan anak-anak yang kebetulan mulai pubertas atau ada tanda-tanda anak mulai pubertas, kami selalu menginformasikan ke orang tua murid supaya apa yang dilakukan di sekolah dengan di rumah itu nyambung sama. Cuma kadang-kadang keberadaan orang tua itu kan tidak seperti yang kita harapkan. Misalnya kesibukannya membuat mereka tuh kurang komunikasi dengan anak-anak. Begitu juga orang tua kadang-kadang juga tidak langsung menginformasikan apa yang terjadi di rumah kepada sekolah, sehingga kesempatan ini perlu kita tingkatkan supaya orang tua dengan sekolah itu dalam menangani anak, terutama dalam pubertas ini, yang masa-masa SD itu juga sudah mulai ada yang pubertas, dari kelas 4, 5, 6 itu sudah mulai muncul gitu. Tunarungu itu kesulitan dalam berkomunikasi, sehingga kosakata baru tentang pubertas, tentang bidang hal-hal mengenai pubertas itu kan mungkin anak-anak belum mengerti apa maksudnya, sehingga sekolah harus memberi artinya, nanti orang tua juga menanggapi, sehingga ketika orang tua menyampaikan apa yang dimaksud oleh orang tua itu mereka nyambung. Kalau nanti mereka nggak nyambung, sama saja yang disampaikan itu tidak dipahami ya. Nah, supaya dipahami ya harus dikomunikasikan syukur-syukur bareng antara orang tua dengan sekolah, supaya nanti di sekolah juga ada refleksinya, reflektifkan ya percakapan-percakapan tentang pubertas ini gitu. Harapan saya nanti orang tua lebih terbuka kepada sekolah, dan apapun yang sudah dilakukan dengan anak, dilakukan di rumah, dikomunikasikan ke sekolah, supaya sekolah juga bisa mengimbangi apa yang sudah dilakukan oleh orang tua, kita nyambung, sehingga pendampingan lebih mendalam lah di rumah maupun di sekolah. Itu harapan kami seperti itu, dan semoga orang tua nanti juga lebih terbuka, cepat ya, dalam arti ada peristiwa apa cepat memberitahukan supaya nggak terlambat penanganannya, karena belum tentu kejadian pubertas itu ada di sekolah, bisa juga di rumah gitu. Jadi di rumah di sekolah sama-sama cepat untuk menginformasikan. Kami sih berharap setiap awal tahun ajaran atau akhir semester kita adakan pertemuan ya orang tua murid, dan syukur-syukur ada kesempatan untuk mengundang psikolog untuk mengenai pubertas, karena pubertas ini kan selama di SD itu bergantian kan, tidak semua anak tuh sekarang. Mungkin anak yang lainnya semester besok baru muncul pubertasnya kan gitu. Jadi usahakan nanti kita bisa dalam setiap pertemuan ada momen-momen untuk membicarakan tentang pubertas gitu. Perkenalkan, saya Yozar Putranto, founder dari Guru Berdaya. Seminar parenting itu memang ditujukan untuk orang tua siswa, terutama di sekolah-sekolah SD sampai SLTA. Yang menjadi motivasi kami mengadakan seminar parenting adalah bagaimana kami bisa membantu atau mensupport guru-guru yang merupakan binaan kami untuk terjadi komunikasi yang baik antara orang tua dengan guru. Karena dengan terjadinya komunikasi yang baik, kesamaan pemahaman, itu bisa memperlancar proses belajar mengajar. Hasilnya pun bisa lebih optimal. Seminar di sini unik karena kita lakukan di sekolah luar biasa. Dalam hal ini tipe B, yaitu anak-anak tunarungu. Masalah pubertas itu memang selalu terjadi setiap fase kehidupan manusia, terutama pada remaja, SMP atau SMA gitu ya. Nah, di sini unik
Karena pubertas ini terjadi pada anak-anak tunarungu, di mana mereka mengalami kesulitan dalam berkomunikasi kepada orang tuanya. Namun, isu pubertas ini akan terjadi pada setiap orang, sehingga kami pandang ini penting untuk dipahami oleh orang tua. Dan guru-guru di sekolah pun akhirnya bisa menjadi support system yang baik, karena terjadi hubungan yang efektif antara orang tua dengan siswa. Tadi saya pantau di seminar tadi, yang tadinya itu kita alokasikan waktu 1 jam untuk materi dan tanya jawab, rupanya berkembang menjadi hampir 2 jam. Artinya di sini tektokan antara pembicara dengan peserta, yang mana orang tua, itu sangat hidup. Artinya banyak sekali masalah-masalah ataupun persoalan yang ditanyakan oleh para orang tua tadi. Artinya tadi itu sangat hidup, dan kita berharap ini bisa memberikan wawasan baru untuk orang tua, sehingga mereka bisa menghadapi kendala-kendala menghadapi anaknya yang sedang pubertas. Kami tidak menutup kemungkinan atau selalu membuka kolaborasi kepada sekolah-sekolah lain untuk menghadirkan seminar-seminar pubertas ini ke sekolahnya. Poinnya adalah di mana di situ guru membutuhkan bantuan, di mana guru itu membutuhkan support berupa peningkatan wawasan, seminar, kami akan hadir ke sana. Caranya cukup hubungi kami, website kami, kemudian di Instagram kami. Itu nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di situ. Kami mensupport penuh pembicara untuk dapat hadir di lokasi sekolah ibu dan bapak, sehingga sekolah itu hanya cukup menghadirkan peserta, orang tuanya, dan juga tempat yang mumpuni untuk kita mengadakan seminar. Saya Franciscus Febrianto, biasa dipanggil dengan Febri. Saya adalah seorang guru dan juga seorang psikolog di sekolah swasta di Tangerang. Biasanya tantangannya sih adalah bagaimana komunikasi sih, jalin komunikasi, jalin relasi antara anak dan orang tua. Karena kadang apa yang dimau sama anak dan apa yang dimau sama orang dewasa, orang tua berbeda, dan disitulah tantangan dari keduanya. Pendekatan kepada anaknya itu harus lebih ekstra dilakukan oleh orang tua, dan orang tua harus bisa membahasakan atau berkomunikasi dengan baik, kayak mengerti perasaannya mereka, respect terhadap mereka supaya bisa masuk ke dunianya mereka. Oke, langkah konkretnya adalah pertama dekati mereka, jalin komunikasi sama mereka, lalu ketahui dulu apa yang disuka sama mereka. Ketika kita sudah bisa masuk ke mereka, maka kita bisa lebih mengarahkan mereka dan bisa lebih mendampingi mereka. Cara komunikasi yang baik dengan anak kebutuhan khusus adalah seperti yang tadi saya bilang, dekati mereka, ketahui apa yang mereka suka dan bagaimana membahasakannya dengan bahasa yang baik, validasi emosi-emosi mereka, mengerti emosi-emosi mereka, pahami mereka, respect sama mereka, supaya ya kita bisa memberikan arahan-arahan, guidance kepada para anak berkebutuhan khusus ini. Oke, peran kita adalah sebagai support system bagi para anak kebutuhan khusus. Support di sini berarti artinya kita memfasilitasi baik sarana maupun prasarana, juga kita upayakan supaya mereka juga bisa menjadi guide. Kita memposisikan sebagai guidance. Jadi berikan mereka arahan, berikan mereka kepercayaan. Kalau misalnya mereka bisa berjalan dengan baik, ya kita tinggal lihat dari belakang saja.
itu sebagai support gitu, tapi sebagai guidance juga ketika sudah melenceng, pada akhirnya kita bisa meluruskannya kembali. Jadi sebagai support dan juga guidance. Perkenalkan, nama saya Novita dari siswanya kelas 5A Matea Priscilla Yus. Terkadang kita ada selisih paham dengan anak dan saya mau cari solusi untuk biar ketemu ya antara anak saya dan saya, orang tua. Yang paling bermanfaat tadi saya dapat bahwa itu harus diulang lagi biar ketemu bagaimana antara saya dan anak saya tidak selisih paham. Sebenarnya nggak begitu ini sekali ya, sama seperti anak-anak umumnya juga. Kalau kita sudah dekat sama anak, terbuka, itu pasti tidak begitu sulit. Pasti membantu dan mudah-mudahan ada seminar lagi yang lebih lagi untuk kita bisa mengembangkan antara anak dan orang tua. Terima kasih.